Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari saya sendiri Riki Suryani dari SDN 1 Kopen, saya Siti Nurjana dari SD Negeri 2 Ngerompak, dan saya Suyarti dari SDN 3 Tawanrejo. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang nantinya kami akan bertukar peran sebagai observer, sebagai coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti dan Bu Suyarti, apa kabar? Alhamdulillah Bu Riki, hari ini kabar saya baik. Ya, alhamdulillah Bu Riki, hari ini kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Saya sebagai pengamat atau observer, di awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Siti sebagai coach. Iya. Apakah nantinya proses coaching hari ini nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimanakah Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Suyarti sebagai coachee, dan juga apakah coachee nanti dapat merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Siti sebagai coach. Apakah nanti di antara Ibu nanti menciptakan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama Ibu Siti ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada kehadiran penuh atau present Ibu. Kemudian aktif pada saat mendengarkan dan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi nanti Ibu Siti sebagai coach akan mengembangkan 3 kompetensi di coaching hari ini ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di kegiatan hari ini? Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini nanti? Ya. Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian menentukan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya bagus, baik sekali. Demikian dulu ya Bu untuk pra-observasi kali ini. Silahkan kepada Ibu Siti untuk melakukan coaching terhadap coachee. Monggo. Baik, terima kasih Bu Riki. Selamat siang Bu Suyarti. Siang Bu Siti. Iya. Bu Suyarti, dengar-dengar ada yang mau disampaikan, itu tentang apa ya Bu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Siti. Oke, tapi sepertinya saya tidak punya banyak waktu, nanti ngobrolnya 15 atau 20 menit saja ya Bu Suyarti. Oh iya Bu, begini, terkait dengan rekan guru sekolah, yang saya perhatikan tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Untuk materi penyampaian masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah dan ceramah lagi. Padahal kita kan ketahui bersama, untuk perkembangan zaman sekarang kan sudah canggih dengan teknologi yang semakin besar, tapi kenapa ya guru-guru masih tidak mau berubah, jadi masih mengandalkan dengan metode konvensional, sehingga pembelajaran jadi kurang begitu inovatif gitu Bu Siti. Oke. Berarti kalau saya garis bawahi, permasalahannya ini tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru
yang kurang bervariatif. Betul begitu Ibu? Iya, betul Bu Siti. Kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajarannya yang masih model lama atau menggunakan itu saja yang digunakan. Oh ya, baik. Baik, dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah ini. Ada perubahan khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran gitu Bu Siti. Oke. Jadi yang Ibu harapkan ini Anda ingin perubahan seperti itu ya Ibu? Iya Bu. Ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin perubahan dari segi metode penyampaiannya atau model pembelajarannya yang lebih bervariatif, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzy yang sekarang marak digunakan itu loh Bu. Iya. Atau sekadar membuat PowerPoint yang juga lebih baik atau daripada menggunakan metode ceramah. Oke. Berarti dari pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode pembelajaran itu bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal yang Ibu inginkan. Iya betul Bu. Dari permasalahan itu tadi, jika di level 10, kira-kira di sekolah Ibu sekarang menempati level berapa ya? Menurut saya masih di level 5 Bu, karena banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit gitu Bu. Oke, berarti baru di level 5 ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan lagi Ibu? Mungkin bisa ke tingkat level 7. Kalau untuk ke level yang lebih tinggi agak sulit Bu, berhubung dengan kondisi guru-guru yang senior yang sudah tua. Berarti dari level 5 nanti naik ke level 7 gitu ya. Kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu Bu. Rencana dan tindakan yang harus saya lakukan mungkin semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face gitu Bu Siti. Oh iya, baik. Jadi Ibu ingin merencanakan dengan cara mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan dari strategi tersebut, atau bisakah lebih efektif lagi untuk menyampaikannya kepada teman-teman? Mungkin kalau bukan dengan metode mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan waka kurikulum, atau untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi di kelas. Oke. Berarti sebenarnya Ibu tadi sudah merencanakan tentang monitoring pendampingan pelatihan ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira saat ini yang lebih nyaman atau segera direalisasikan yang mana Ibu? Menurut saya mungkin workshop pelatihan yang perlu persiapan yang matang, terus waktu juga tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyamannya saya melakukan mentoring dulu Bu. Oke. Berarti dengan kegiatan mentoring kira-kira Ibu memerlukan support atau kerjasama dari siapa? Mungkin nanti saya bisa meminta bantuan kepada teman guru di sekolah yang lebih muda-muda dan sudah terbiasa dengan IT untuk menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti bisa minta bantuan ke sekolah lain gitu Bu, mungkin, atau tim kreatif. Oh iya.
Berarti Ibu menginginkan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya dengan teman sejawat ataupun dengan kepala sekolah. Iya Bu, insya Allah mungkin minggu depan secepatnya ya Bu, mungkin bisa minggu depan, atau berarti saya akan coba berkoordinasi dengan rekan sekolah saya dulu untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring. Oke, luar biasa sekali semangatnya Ibu Yarti. Kira-kira dari percakapan kita ini hasil apa yang didapatkan Ibu? Dari percakapan kita hari ini ya Bu Siti, saya mendapatkan gambaran yang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru yang memang memiliki keahlian di bidang media pembelajaran. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran ya Bu untuk bagaimana cara menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Ibu. Oke, selanjutnya saya tunggu nanti kabar baiknya ya Ibu Suyarti setelah melakukan monitoring. Perlu mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana yang Ibu Suyarti inginkan dapat terrealisasi dengan baik, mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Iya Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini nanti bisa bermanfaat untuk sekolah saya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin lain waktu kalau ada yang ingin diceritakan lagi, boleh Ibu langsung menghubungi saya. Iya Bu, terima kasih. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan coaching ya. Iya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, baik, dari kegiatan coaching hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan bagaimana cara menemukan solusi masalah tersebut. Iya, baik. Menurut saya sebagai observer ya Bu, di proses coaching ini tadi sudah berjalan sangat baik sekali, sudah melalui alur tirta, dan Ibu Siti juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan kepada Bu Suyarti, sehingga Bu Suyarti sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang kita lakukan tadi Ibu? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses yang akan kita laksanakan nanti, sehingga coaching nanti berjalan dengan lebih baik lagi. Iya, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, Ibu. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup, mohon maaf apabila ada salah kata ya Bu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riki. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Riki, di mana nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita buat hari ini antara coach dan coachee, agar mencapai tujuan yang kita harapkan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya.
selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu, potensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching hari ini ya Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau Ibu kembangkan secara spesifik yang nantinya akan dilaksanakan observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator ketercapaiannya yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan nanti dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh begitu, baiklah. Demikian dulu ya Ibu pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi pada Ibu Suyarti. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama Ibu Riki. Selamat siang Ibu Suyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Riki. Iya, ya, Bu Suyarti, dengar-dengar Ibu mau bercerita tentang permasalahan yang Ibu alami. Monggo saya beri kesempatan Ibu. Ya Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Riki. Oke, tapi sepertinya nanti kita tidak bisa berlama-lama ya Bu ya. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit kita ngobrol, bisa Bu ya? Iya Bu, bisa. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan untuk penyampaian materi itu, hanya menggunakan metode konvensional saja, yaitu ceramah, dan ceramah. Padahal kita kan tahu Bu, untuk zaman sekarang itu semakin canggih untuk teknologi perkembangan pembelajaran. Tapi kok tidak ada perubahan, mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif gitu Bu Riki. Oke, kalau saya garis bawahi ya, dari permasalahan Bu Suyarti itu pembelajaran dari rekan-rekan guru Bu Suyarti kurang bervariatif begitu ya Bu? Iya Bu, kurang bervariatif yaitu dengan hanya menggunakan metode ceramah. Baik, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Bu Suyarti dapatkan? Dari percakapan kita, saya ingin ada perubahan Bu dari segi penyampaian metode pembelajaran di kelas. Oh iya ya. Jadi Ibu Suyarti berharap nanti akan ada perubahan ya? Iya. Kira-kira perubahan nanti yang dapat dilihat itu perubahan yang bagaimana? Perubahan penyampaian metode pembelajaran yang bervariatif Bu. Mungkin bisa dengan menggunakan aplikasi Quizzy atau mungkin dengan PowerPoint yang lebih mudah itu loh Bu, untuk bisa dipahamilah oleh peserta didik. Iya. Dari Bu Suyarti yang tadi disampaikan, pembelajaran dengan menggunakan metode atau model dan media yang bervariasi itu tadi, itu dapat dikatakan kondisi yang ideal itu yang bagaimana? Mungkin itu ya Bu, penggunaan medianya, yang medianya itu harus tepat sesuai dengan materi yang diajarkan. Oke ya. Nah, dari misalkan itu di level 10, kira-kira di sekolah Bu Suyarti berada di level berapa ya Bu?
Menurut saya baru di level 5 Bu, karena dengan kondisi Bapak Ibu guru yang sudah tua. Iya. Jadi masih saya kebanyakan senior begitu Iya, ya, Bu? iya, betul, Oke, betul. di level 5. Iya, baru di level 5 Bu. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan-perubahan? Menurut saya baru nanti di level 7 aja Bu, ya berhubung kita memandang dari kondisi guru-guru senior, itu mungkin saya hanya berani ke angka 7. Iya. Dari 5 ke level 7. Ya. Nah, kira-kira usaha apa saja yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Mungkin semacam mentoring atau pendampingan individu ya Bu, antara saya dengan rekan guru secara face to face. Oke. Jadi nanti Ibu akan merencanakan dengan cara mentoring atau pendampingan ya. Kemudian kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin bisa diterapkan dan lebih efektif? Mungkin mentoring nanti coba saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah dulu Bu, atau dengan waka kurikulum, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kemampuan guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan media-media yang bervariatif, tentunya yang disenangi anak-anak. Iya. Berarti Ibu Suyarti sudah merencanakan tentang mentoring, pendamping, pelatihan atau workshop ya Bu ya? Iya. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Ibu Suyarti lebih nyaman dan lebih bisa cepat terselesaikan itu yang mana Bu? Mungkin mentoring Bu, kalau untuk pelatihan atau workshop itu persiapannya lebih lama dan tentu saja dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit, dan kita harus mencari narasumber yang kira-kira kompeten di bidangnya. Jadi lebih nyaman untuk saat ini saya melakukan mentoring dulu Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Nah, dari kegiatan mentoring ini nanti kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa saja Bu? Mungkin saya yang pasti teman-teman guru ya, terutama yang lebih muda-muda yang canggih dalam IT atau menggunakan media pembelajaran itu sudah bisa bervariatif. Misalnya sekolah itu ada ide dan juga nanti mungkin bisa minta bantuan ke sekolah yang lain ya Bu, atau tim kreatif lah. Oke. Berarti Ibu pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya, dengan rekan-rekan kerja Ibu. Kira-kira kapan akan direalisasikan Bu mentoring tersebut? Mungkin secepatnya ya Bu, kira-kira ya minggu depan lah paling cepat. Oke, luar biasa, semangat sekali Ibu Suyarti. Kira-kira dari percakapan hari ini hasil apa yang Ibu dapatkan? Saya jadi mendapat gambaran untuk terjadinya perubahan di sekolah saya Bu, dengan cara kegiatan mentoring face to face dengan teman, dan mungkin juga dibantu dengan rekan guru yang memang memiliki keahlian lah di bidangnya Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Oke, saya tunggu nanti Ibu bisa kabar-kabar kepada saya setelah melakukan mentoring. Kita akan bercerita dan bercakap-cakap lagi. Semoga rencana dari Ibu bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Riki sudah meluangkan waktu hari ini bisa mendengarkan keluh kesah saya. Ya, mungkin nanti mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa saya lakukan dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya, sama-sama Ibu Yarti. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi langsung hubungi saya saja ya Bu.
Semoga kita bisa mengobrol di lain waktu. Iya Bu. Begitu Ya. Ibu. Oke, terima kasih. Baiklah, setelah saya mengamati kegiatan coaching hari ini, sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan satu pertanyaan pada Bu Riki, yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, baiklah. Menurut saya sebagai observer yang berlebih, tadi proses coachingnya Bu Suyarti dengan Bu Riki itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah menggunakan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Suyarti sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir ya Ibu Riki, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil saat melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oh iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Semoga untuk kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riki, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Yarti, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bu Riki. Yang pertama, saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu Riki memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan Bu Riki. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bu Riki, kompetensi apa yang akan Bu Riki kembangkan pada sesi coaching hari ini? Baik Bu, pada coaching hari ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Bu Riki mau mengembangkan 3 kompetensi di acara coaching hari ini ya Bu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan di proses coaching hari ini? Ya, saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, begitu Ibu. Oh, ya begitu. Baik Bu Riki, demikian dulu ya pra observasi kita hari ini. Silahkan Bu Riki melakukan coaching dengan coachee hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Riki. Bu Siti, dengar-dengar Ibu mau bercerita tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Betul sekali Ibu, jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Riki. Oke, tapi maaf Ibu,
kita tidak punya banyak waktu ya Bu ya. Kita sekitar 15 atau 20 menit saja untuk ngobrol-ngobrol Bu Siti. Ya, baiklah Ibu, begini, terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya, itu saya perhatikan dari tahun ke tahun kok cara pembelajarannya hanya seperti itu saja. Jadi penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang lama atau metode konvensional, misalnya dengan metode ceramah. Padahal kan di era yang semakin maju ini kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman itu sudah semakin maju dan kita sebagai guru haruslah bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran yang lain yang lebih bervariatif seperti itu Ibu. Iya ya. Berarti setelah saya garis bawahi ya Bu ya, dari permasalahan Ibu itu adalah pembelajaran dari rekan guru Ibu yang kurang bervariatif. Iya betul Ibu. Jadi kurangnya metode pembelajaran yang bervariatif tersebut itu model pembelajarannya masih yang model lama. Jadi hanya itu saja Ibu. Baik. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan Ibu? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya nanti khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Ibu Siti nanti berharap adanya perubahan begitu ya. Nah, kira-kira perubahan yang bagaimana yang didapatkan Bu? Saya ingin adanya perubahan. Jadi misalnya kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif ya Ibu, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau mungkin dengan PowerPoint. Jadi dapat mengandalkan tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja, kita memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan materi ajar yang setiap hari kita ajarkan kepada anak-anak. Iya. Nah, dari yang Ibu Siti sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi baik metode, model dan media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak ya, ya Bu. Iya betul Ibu. Dari level 10 kira-kira di sekolah Ibu ini berada di level berapa ya? Iya. Setelah saya amati sepertinya di sekolah saya itu baru di level 5 Ibu. Karena kebanyakan di sekolah saya itu ibu-ibu dan bapak yang senior, jadi kurang memahami atau kurang menguasai IT. Jadi baru di level 5 Ibu. Oke, di level 5. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih untuk bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu? Ya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi dari level 5 ke level 7 ya Ibu, karena kalau untuk menuju ke level yang lebih tinggi saya kira belum mampu. Jadi masih kesulitan karena mengingat kebanyakan guru-guru yang ada di sekolah saya itu masih guru-guru yang senior seperti itu. Jadi masih perlu membutuhkan perubahan lagi. Ya. Jadi dari level 5 menjadi level 7 begitu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Ya. Sebenarnya saya juga masih memikirkan Ibu, apa rencana yang harus saya lakukan nanti. Mungkin semacam kegiatan monitoring atau pendampingan individu ya, antara guru dengan guru secara bergantian seperti itu Ibu. Oke. Jadi nanti Ibu akan merencanakan dengan cara mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu perankan dan dari strategi tersebut bisakah efektif untuk teman-teman dalam penyampaiannya tersebut Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru.
khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif. Oh iya, berarti Ibu tadi sudah merencanakan tentang mentoring, pendamping, pelatihan atau workshop ya. Nah, dari ketiganya ini nanti kira-kira untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih cepat direalisasikan itu yang mana, Bu? Oke. Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau yang pelatihan itu harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih matang lagi, kemudian waktu juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk persiapan tersebut. Kemudian biaya juga, mencari narasumber itu juga membutuhkan waktu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman adalah monitoring sesama teman. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini nanti kira-kira memerlukan support atau bantuan dari siapa saja, Bu? Mungkin dari kegiatan nanti saya ingin meminta bantuan, terutama meminta izin dulu kepada kepala sekolah, kemudian dari teman-teman sejawat yang sudah menguasai IT, nantinya dapat menularkan kepada Bapak Ibu guru yang senior yang berada di sekolah saya. Baik Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi begitu ya Bu ya? Iya. Dengan rekan-rekan kerja, dan kira-kira kapan mentoring tersebut akan direalisasi Ibu? Ya. Insya Allah kegiatan ini akan segera saya realisasikan dengan berkolaborasi bersama kepala sekolah dan teman-teman sejawat untuk mempersiapkan tahun ajaran baru ini, Bu. Oke, luar biasa, hebat sekali. Semangat ya Bu. Iya, Ibu. Kira-kira dari percakapan kita ini tadi, hasil apa yang Ibu Siti dapatkan? Ya. Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara kita untuk merubah sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah berarti sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif tadi. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya bagaimana perubahannya setelah melakukan mentoring, atau nanti kita perlu mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu. Dan hari ini kita cukupkan dulu. Semoga rencana dari Ibu akan terlaksana dan berjalan dengan baik. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan kisah dan masalah saya. Mudah-mudahan nanti saya dapat melakukan dan kegiatan tersebut dan bermanfaat bagi sekolah saya. Oke, sama-sama Ibu. Lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung menghubungi saya. Ya. Semoga kita bisa mengobrol di kesempatan lain ya Bu ya. Ya, Ibu. Oke, begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu Riki. Sama-sama. Oke Bu Riki, tadi Bu Riki sudah melakukan coaching ya dengan Bu Siti. Nah, sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Riki. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Iya, ya baik Bu Riki. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coachingnya tadi antara Bu Riki dan Bu Siti sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur ceritanya sudah bagus ya Bu. Bu Riki sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siti, sehingga Bu Siti sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi sudah sesuai dengan prinsip alur cerita ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan
berdasarkan hasil coaching hari ini. Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Ibu. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu Riki. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu Riki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.